kafir. Jadi orang-orang kafir di sini itu akan jadi batu neraka jahanam. Sejarah, kalau mau tahu yang namanya neraka jahanam, di sini dikatakan wafil khabar di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda ketika dikatakan atani Jibril alaihi salam. Kata Nabi, saya ketika itu mendatangkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika itu datang kepada aku, bilang, ya Jibril. Akhirnya ketika itu Nabi tanya, hei Jibril, bilang di sini, berikan tuh neraka jahanam bagaimana sih? Sifli jahanam, dibilang, kasih tahu saya. Jahanam itu bagaimana? Qala innallaha khalaqan nar. Akhirnya kasih tahu, punya neraka jahanam itu dibakar 1000 tahun. 1000 tahun dibilang di sini, at-tahmarat, sehingga sampai yang namanya merah-merah. Dibakar lagi 1000 tahun sampai ibyatot, sampai yang namanya keputih-putihan. Dibakar lagi 1000 tahun hatta iswaddan, sehingga itu api sampai ke hitam-hitaman. Kan lailil muslim, seperti malam di hari. Apinya begitu terlihat. Layas 10 itu tidak akan pernah padam tuh, nyala terus tuh. Itu nyala terus. Makanya ketika itu Nabi tanya, begitu dikasih gambaran seperti itu para jamaah sekalian, pintunya kalau neraka jahanam, malaikat Jibril mengatakan ada berapa? Ada 7. Pintu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Adapun umat kamu itu berada di pintu yang ke-7, pintu yang paling ringan, pintu yang paling di atas, yang paling di bawah. Buat siapa? Itu adalah buat orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Itu tempatnya tuh. Orang-orang ahli Fir'aun itu tempatnya di situ di paling bawah. Ya, pintu yang kedua dibilang di sini adalah orang musyrik, namanya neraka jahim. Pintu yang ketiga namanya Sami'un, namanya neraka Syaqar. Pintu Syaqar namanya. Pintu yang keempat namanya ditempati oleh iblis, dibilang di sini Al-Majus dan Ziyun, namanya pintu Lazim. Dan yang kelima keenam ini ditempatin Al-Hatamah was-Sa'ir, ditempatkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Tempatnya di situ. Maka Sa'ir namanya pintu Sa'ir. Hatamah adalah orang-orang Yahudi. Begitu nyebutin pintu yang ke-7 yang paling ringan di atas. Malaikat Jibril amsaka lisanahu. Dia diam aja. Lalu mengucapin. Akhirnya Nabi tanya, ya Jibril, akhbir nih masukkan hadil abwab. Kasih tahu dibilang di sini. Emang penghuninya siapa? Dibilang di sini. Akhirnya ketika itu karena dijatuhkan oleh Nabi disuruh buka, kasih tahu dibilang di sini. Fihi ahlul kabair. Itu adalah peruntukan orang-orang yang punya dosa, dibilang min ummatika, daripada umatmu wahai Rasul. Alladzina matu wa lam yatubu, begitu meninggal dunia belum sempat yang namanya bertobat kepada Allah Subhanahu. Termasuk apa dibilang di sini? Dosa besar dibilang di sini. Tarkus salat. Orang ninggalin sholat itu termasuk dosa besar. Bukan besar tuh. Jadi jangan suka yang namanya ngeremehin. Ini sebentar lagi kan kita mau bulan puasa nih. Puasa sih puasa, sholat enggak. Ada begitu. Ada juga yang sholat bulan puasa enggak. Ya indah itu. Ya kan banyak ini manusia begitu. Yang namanya puasa ya wajib, sholat juga wajib, pergi haji wajib, tapi jika ada kemampuan. Zakat wajib bagi orang yang punya harta yang sudah mencapai daripada 1 haul untuk mengeluarkan daripada zakatnya para jemaah sekalian. Itu. Jadi kalau yang wajib tidak kita laksanakan, dibilang yu'aqabu ala tarkihi, maka tentunya akan diberikan sanksi. Itu dibilang di sini. Orang yang meninggalkan suatu kewajiban, termasuk ini adalah min ahlil kabair, daripada dosa besar. Belum sempat yang tidak bertobat, meninggal dunia para jemaah sekalian. Masuk pintu yang mana? Paling ringan itu. Atas pintu 7. Makanya begitu dengar, ini adalah buat orang-orang yang punya dosa besar, belum sempat bertobat meninggal dunia. Akhirnya ketika itu Nabi stres. Begitu dengar langsung pingsan, nangis Nabi. Bahkan Nabi ketika sampai wafatnya begitu paling mati, sampai itu tenggorokannya habis, kata-katanya habis itu mengatakan sholat. Begitu ceritain dalam satu hadis. Sampai habis tuh suaranya Nabi.
Yang diwasatkan umatku. Makanya ketika yang namanya Nabi Muhammad bilang basyirni ya Jibril, Jibril, berikan saya kabar kegembiraan. Dia bilang di sini, bilang kaifa takun ummati, yang ditanya dengan umat buat anaknya. Tapi ketika wafat, yang ditanya bukan anaknya, yang ditanya bukan saudaranya, yang ditanya adalah umatnya. Kaifa takun ummati yaumil qiyamah, bagaimana umatku nanti di hari kiamat. Akhirnya innallaha yubasyyiruka, sesungguhnya Allah memberikan kabar kegembiraan buat engkau wahai Muhammad, dia bilang di sini bahwa yang namanya sebelum Nabi engkau dulu yang masuk, sebelum umatmu yang masuk, tidak boleh daripada umat-umat yang lain. Jadi kita ini paling dulu dimasuknya, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai bersih itu tidak ada di neraka jahanam. Ini kan kita mendekat ke jahanam. Tapi malaikat paling mengatakan, ya Muhammad, ma tarakta li ummatika min ghirabillah fi ummatika. Hai Muhammad, dibilang kata malaikat paling, tidak ada yang kau tinggalkan tuh umatmu yang mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka jahanam. Alias sudah bersih, semuanya udah dimasukkan tuh ke surganya Allah Subhanahu. Ini kalau seandainya perbuatan tadi adalah perbuatan yang tidak sebesar apapun, segede apapun dosa seseorang, pasti secara keyakinan kita ini orang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu para jamaah rahmatan lil alamin. Makanya kita jaga selalu kalau saatnya kita bangun malam, nas'aluka husnul khatimah ya Allah, mohonkan kita dalam keadaan meninggal yang baik. Bukan sekedar omongan doang, caranya untuk meninggal dalam keadaan yang baik bagaimana? Nih, kita pengajian tuh. Sering kita hadir sholat dengan siar berjamaah, banyak-banyak amal ibadah kita, baca Al-Quran. Kalau perlu bangun malam, para jamaah sekalian. Itu. Ya, ini semua suatu amalan-amalan. Makanya, jadi kalau umatnya di antara yang masuk ke pintu yang ketujuh, tapi itu pun juga nggak selamanya. Kan kalau misalnya udah masuk neraka kan, makanya Nabi katakan, inna ahwana ahlin nari azaban, sesungguhnya penghuni neraka yang paling seringan-ringannya ibarat seseorang firrijlaihi, di dalam dua kakinya pakai sendal tuh, dua sendal yang terbuat daripada api neraka. Begitu dia pakai tuh dua sendal tuh poloknya berdiri, Wabi masam yang ini dalam pendengaran yang keluar yang namanya bara api, dalam mulutnya keluar bara api, dalam ininya keluar bara api. Kemudian apa utus-utusnya semua pada meloncat keluar para jamaah sekalian. Itu seringan-ringannya penghuni daripada neraka jahanam. Sampai-sampai orang yang ketika itu disiksa dengan hal yang demikian ini mengatakan ini yang paling dahsyat. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan itu seringan-ringannya tuh. Makanya kalau bagi seorang muslim begitu yang namanya masuk neraka jahanam, dia bilang di sini itu begitu dia namanya pengen dibakar, jangan dibakar. Dia ini orang pernah berpuasa, jangan dibakar hatinya. Karena ini orang pernah yang namanya merasakan kepedihan. Ini orang pernah sholat, ini orang pernah berpuasa, ini orang pernah demikian para jamaah sekalian. Hanya dalam satu ayat Al-Quran itu dikatakan, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rumpama yawaddu, perumpamaan dibilang di sini orang-orang kafir berkeinginan kalau itu enak banget menjadi orang enak jadi orang muslim. Makanya kita harus jaga para jamaah sekalian. Jadi syukuri itu nikmatnya benar-benar hakiki. Jadi kalau habis yang namanya pelaksanaan salat Jumat, kita istighfar, kita mohon kepada Allah. Sebab istighfar ini kan sebagai pengakuan yang manusia gak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti punya segala kealpaan dan dosa. Dengan melalui istighfar tadi dibilang di sini, apalagi yang ada hubungannya dengan sholat. Kan begitu para jamaah sekalian. Ketidakhusyuan kita, tidak khusyuan kita. Makanya ketika yang namanya ada seorang awam datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul dan para sahabat, ya alamu ketahuilah olehmu, dibilang di sini bahwa kita telah diwajibkan sholat yang 5 waktu, dibilang di sini. Akan tapi kita diuji dengan perkara-perkara daripada hal duniawi begitu. Nah kalau seandainya kita sholat
Saya nggak pernah lepas daripada masalah dunia. Lagi sholat enak-enak kepikir, iya. Itu ada yang belum beres tuh. Masalah ini, masalah urusan dunia, masalah listrik belum membayar, masalah ini, masalah tidak menengah. Ini barang-barang saya belum laku-laku, ini bagaimana nih? Belum mendekati lebaran, mendekati masa. Ya kan pasti begitu. Ketika itu ada Sayyidina Ali, ketika dia sudah duduk bersama Nabi, kata Sayyidina Ali, sholat ente tidak akan diterima. Tidak akan diterima sholat kan? Nabi balik bertanya, hei Abul Hasan, ente bisa sholat tuh? Kalau kata yang nasir ini, kalian minat dunia, sepi daripada godaan-godaan dunia. Saya mampu sholat kan? Begitu sholat, bilang di sini, akhirnya kata mampu juga para jamaah sekalian. Makanya Nabi ketika itu akhir, sallu fardakum, sholatlah kamu yang fardu. Habis melaksanakan sholat, wastaghfirullah, kemudian memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Kenapa kalau kita habis sholat harus istighfar? Begitu para jamaah sekalian. Kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Masing-masing ada dasarnya. Jangan habis sholat langsung kumpul di sholat begitu-begitu aja, kan? Nggak bisa itu. Kita punya dasar. Kita punya dasar yang kuat para jamaah sekalian. Itu ya, jadi jangan dibiasakan kalau habis sholat atau ngajar begitu hanya biasakan kita istighfar. Ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, jadi sebelum itu tentang apa tadi pelajaran daripada api neraka. Mudah-mudahan makanya selalu dalam doa kita, Allah ma'ajirna minannar, Allah ma'ajirna minannar. Ya Allah, jauhkan kita daripada api neraka, jauhkan kita daripada api neraka. Karena api neraka, Masya Allah panasnya. Para jamaah sekalian, api yang ada pada kita itu udah apa tuh? Sebesar biji sawi, itu menyebabkan diredam dengan 70 kali. Kalinya pertama diredam, kalinya kedua diredam, kalinya ketiga diredam, sampai 70 kali kalau dibilang di sini. Baru ditaruh di gunung, gunungnya masih ambles ke bawah, tinggal asapnya. Tinggal asapnya ini sampai sekarang masih ada. Api yang kita buat rokok, api yang kita buat masak, itu semua asapnya doang tuh. Asap daripada api yang tersuruh tadi itu, yang disawi tadi. Sampai begitu para jamaah sekalian, apalagi yang namanya apinya itu sendiri para jamaah sekalian. Makanya kalau kita pengen dijauhkan daripada panasnya neraka jahanam, sabar di dalam dunia ini. Sabar di sini nggak boleh rame para jamaah sekalian. Sabar di sini kita katakan dengan yang namanya umur kita. Kita sabar nih, umur kita 70 tahun kita sabar tuh. Sabar di dalam kita kepada Allah. Sabar di dalam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak melakukan daripada perbuatan kemaksiatan, melawan daripada segala hawa nafsu. Yang sungguh-sungguhnya para jamaah, sabar kita di dunia itu akan ada manfaatnya dibandingkan daripada sabar kita di akhirat nanti. Ini saja para jamaah sekalian. Oleh karenanya mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang banyak ibadahnya, kita dijauhkan daripada api neraka, diakhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kita niatkan buat orang-orang tua kita, buat guru kita, mahasiswa daripada ilmu sunnah. Mudah-mudahan pada kita akan membutuhkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang kedua buat diri kita, berkahkan daripada sisa-sisa umur kita, berkahkan daripada ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, diakhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.